Halo guys, welcome back di channel Maksa Berkebun ya. Agendanya hari ini kita mau ngecek hasil water propagation yang kurang lebih sudah berusia 3 minggu. Dan kebetulan juga ya, ini kemarin ada yang request katanya videonya landscape dong bang, kali-kali jangan portrait terus gitu kan, gak enak kalau dilihat nggak YouTube, itu kurang YouTube banget gitu. Ya udah kita bikin video versi eh, landscape ya hari ini. Nah, ini lagi di kebunnya Kang Hari ya, di kebun Tin Garut. Kita cek-cek dulu nih, ada beberapa tanaman eksotis nih, mulberry ya kan, yang dibikin tajuk seperti ini. Dia buahnya banyak banget dan ini rasanya manis banget. Oke, kita lanjut. Kita mau lihat dulu, overview dulu ya, keseluruhan kondisi tanaman kita. Masih banyak sekali emang monfar ya jenisnya itu. Ada 3 jenis monfar ya, ada Borsigiana yang biasa ya, yang monfar biasa, Borsigiana white tiger kayak gitu, sama ya ini ada paranetnya jatuh nih kayaknya, copot, nanti kita benerin. Ada deliciosa juga yang king ya, king variegata juga ada, juga ini Montai juga ada. Ini yang udah kemarin kita water propagation, tapi yang pucuknya yang di ember itu di video sebelumnya bisa dicek. Dan ini udah dikasih media nih sama Kang Hari kebetulan. Medianya kita uji coba dengan media yang poros, cuman pakai daun bambu dan tambahannya itu apa tuh namanya, sekam padi yang udah difermentasi ya. Ini bili baru di repotting, sepertinya sama, kita pakai media yang super poros tanpa tanah, bili biasa sih, bukan variegata. Ini juga ada beberapa tuh yang albino, kayaknya mau keluar daun lagi nih, yang marmorata tapi jenisnya half moon ya, setengah bendera, kayak bendera gitu, setengah-setengah. Juga ada beberapa janda bolong. Nah ini yang mau kita review nih. Apa tuh namanya, stekan ya, stekan yang pakai water propagation tuh udah keluar tunas ternyata guys, sudah pecah tunasnya, akarnya udah gondrong-gondrong juga ternyata. Nanti kita coba satu-satu, kita buka, kita review. Nah kita ambil dulu kursi biar enggak terlalu pegel ya nanti ngeceknya. Dan ini memang kondisinya ini sudah 3 minggu ya. Terakhir itu pertama itu waktu itu kita propagasi itu tanggal 23 Oktober, September ya. 23 September. Dan kita cek secara berkala di 10 hari pertama itu mereka sudah sprout dari sisi ini ya, akarnya ya. Kita pakai akar, tetap kita bawa akar udara atau air rootnya ya, air rootnya kita tetap bawa. Dan kita water propagation, ternyata lebih cepat guys. Terus juga bagian bekas potongnya itu kita juga olesin pakai lem super glue ya, biar nggak ada pembusukan, mengurangi resiko pembusukan. Ini bagus nih, monstera yang ini bagus. Jenisnya ini sebetulnya apa ya, biasa sih, Borsigiana variegata ya, cuma formnya itu daunnya panjang, mirip kayak Legacy ya, monstera Legacy. Nah ini udah keluar juga tuh tunasnya, akarnya juga udah gondrong. Ini kebetulan kemarin kita nyampur juga sama yang reverse atau variegatanya yang balik lagi ke hijau ya, balik lagi normal, itu nggak variegata lagi. Nah biasanya yang hijau itu cepet juga tuh, malah lebih cepet ibaratnya daripada monstera yang variegata, karena mungkin dapur dia untuk memasak makanan gitu ya, untuk berfotosintesis itu lebih banyak ya, dan lebih stabil. Ini pucukan dari monfar. Belum ada, udah ada akarnya guys, akarnya udah baru satu ya, udah besar dan udah aktif juga. Itu putih-putih di ujungnya itu menandakan kalau akarnya sudah aktif. Ini juga batangnya sebagus ya, kerahnya mewah. Oke, sebelum lanjut ya guys, dibantu lah mungkin ini iklan dulu bentaran ya kan, channelnya disupport yuk guys. Baru dikit banget ini subscribe-nya 96 biji, like-nya juga baru dikit ya, komen-komen juga bantu like, komen, share juga ya guys, terima kasih. Nah ini lanjut,
Ini juga udah gondrong nih akarnya. Ini pucuk juga nih guys, pucuk jenisnya White Tiger. Perahnya nggak terlalu bagus, tapi karena ini pucuk ya aman saja lah ya, kita tinggal nerusin aja. Ini jenis biasa sih kayaknya. Wah, akarnya udah besar ya. Oh bukan, itu turus ternyata ya. Ini akarnya yang akar bawaan udah mulai keluar, tapi masih kecil-kecil. Nanti kita ini apa, kasih treatment lagi, coba mungkin tambahin perangsang akar. Ini kita buang-buangin ya airnya yang berlebihan gitu. Info dari Kang Hari nih, ownernya di sini, itu di sini sering dipakai ini apa, kucing berkelahi. Jadi kayaknya memang penempatannya agak kita geser nanti ya. Ini pucukan nggak keluar akar, tapi batang aman ya, batang sehat, tidak ada apa tuh pembusukan, nggak ada rotting di sini di batang karena kita udah olesi pakai super glue ya kan, jadi aman. Nah, tinggal nunggu waktu aja. Ini juga nih bagus nih variegatanya, kebetulan si mata tunasnya itu di belakang tuh ya, mata tunasnya di belakang. Kita lihat dulu nih, kita copot dulu. Udah busuk nih ternyata di ujung akarnya ya, karena mungkin kelamaan kita ekspos di udara waktu itu, nggak langsung kita mediain, nggak langsung kita rendam air. Nah ini juga akarnya udah jadi, pucuknya juga udah tinggi nih, udah lumayan. Bentar lagi nih kayaknya 10 hari lagi udah bisa kita pindah tanam ke tanah atau ke media ya, nggak pakai tanah, ke media tanam gitu kan, bisa nih. Bagus bener ini, batangnya coraknya seru sih. Ini ada apa ibaratnya garis tegasnya ya, garis tegas putih ya. Memang riset kami ya, saya sama Kang Hari itu kalau lihat variegata itu dilihat dari batangnya gitu ya. Kalau misalkan tunasnya itu dilewati garis putih, biasanya dominan dia akan cenderung variegata atau gitu, atau dia akan albino sih gitu kan. Kalau Kang Hari itu dari referensinya dari pohon tin ya, pohon tin juga ada yang variegata, Jolly Tiger variegata kan, Jolly Tiger variegata GPV itu seperti itu juga. Nah ini juga udah gondrong ya kan, akarnya udah besar, udah oke nih buat di-grounding. Nanti kita pisahkan. Ini satu batang, daunnya reverse tapi batangnya punya potensi untuk menjadi variegata. Dia ada di tengah-tengah ya, pas si apa tuh namanya, tunasnya itu di tengah-tengah garis putih, ada garis hijau sama garis putih. Ini seru nih kalau nanti jadi keluar tunas, sprout, keluar daun, bakal nanti kita lihat nih bakal gimana jadinya. Ini juga ini marmorata guys, marmorata tapi panjang ya, tipenya bentuknya mirip kayak legasi. Nah ini udah keluar tunas, sudah mulai bengkok, udah mau keluar daun ya kan. Kita pisahkan, kita kurangi airnya, pisahkan supaya tidak terlalu terendam ya, biar akarnya juga ketreatment untuk mencari air. Nah ini tunasnya udah ada, cuman akarnya belum mau keluar nih. Gak apa-apa ya, yang ini yang jenis half moon, aku tegas banget sih ininya, perbandingan hijau sama belang putihnya tuh ya. Apa ini udah keluar tunas, seenggaknya dari tunasnya bisa kita harapkan untuk jadi pohon yang bagus. Yang hijau nih, untuk hijau akarnya gila sih, gondrong banget nih. Akarnya udah gondrong, udah sebenarnya udah siap nih, tinggal dibolongin bawahnya ya kan, bawahnya bolongin, kasih media, udah aman sebenarnya. Untuk pembesaran segini sampai keluar daun 2 atau 3 baru kita nanti pot besar ya. Kita pakai tray berikutnya, kita buka tray berikutnya. Tray berikutnya ini dari serai hijau sih kayaknya, serai hijau bagus, akarnya gondrong ya, akarnya gondrong. Terus ini berikutnya nih, kita kurangin juga nih airnya. Ini mascara tapi tipis ya, polanya dikit. Akarnya belum terlalu masif, cuma kondisinya masih bagus, daunnya masih hijau ya, masih cukup seger, nggak lemas. Yang ini juga, ini jenis Holland apa ya, apa White Tiger, ini yang besar ya. Wah ini banyak banget nih calon akarnya, itu kalusnya banyak banget. Ada satu akar besar juga yang sudah keluar.
batangnya cukup besar ini. Kayaknya ini jenis yang dari Borsigiana tapi yang besar ya, bukan yang king. Ini half moon juga. Half moon juga akarnya udah mulai masif, keluarnya udah banyak tuh. Ada juga pucukannya, ada putih-putih tuh itunya, kalusnya. Tunasnya mana tunasnya? Coba. Ya, akarnya udah sampai muter-muter, melilit. Tunasnya ternyata masih kecil, guys. Nah, ini juga ini bagus nih, terah batangnya mewah. Ada akar bantunya, ada akar anginnya. Kita coba kasih air, ternyata dia bagus keluar akar tuh panjang satu ya. Ya, direct nempel kayaknya di media, di plastik sini, di plastik es ini. Tuh juga ada yang kecil-kecilnya, kita sisihkan dulu. Yang ini belum keluar akar, nggak apa-apa, yang penting pohonnya masih segar ya. Memang wajarnya kadang 2 bulan ya. Oh ya, ini yang jenis ini ya, marmorata tapi tipis. 2 bulan lah ya, 2 bulan 3 bulan biasanya kita biarkan dulu water propagation itu. Tapi kalau udah keluar akar dan keluar tunas, sudah siap dipindahkan biasanya ke media tanam biasa ya. Juga half moon belum ada tanda-tanda keluar akar, biarin aja. Nah, ini agak banyak akarnya, banyak nih, halusnya juga banyak, udah gondrong ya. Cuman ini airnya agak susut mungkin karena menguap ya. Kita tambahin aja nanti sedikit airnya dari tanaman atau dari sini bekasan yang tadi. Ini airnya nggak apa-apa ya guys, kalau misalkan airnya kotor atau kelihatannya hijau gitu, nggak apa-apa. Yang penting awalnya kita kasihnya emang air bersih ya, nggak harus air yang murni ya, yang pH dan lain-lainnya itu diukur gitu ya, atau ppm-nya diukur, nggak perlu. Yang penting airnya bersih aja, air sumur juga nggak masalah. Udah keluar akar juga nih. Ini jenis constellation ya, constellation, cuman ini daunnya udah mulai kering kayaknya tuh. Cuman dari sisi tunas tuh udah pecah dia, tunasnya pecah, ada akarnya juga udah mulai gondrong ya. Semoga aja sebelum daun pancingnya copot, dia udah punya daun sendiri. Ini marmorata tipis, sudah keluar akar kecil-kecil ya dari akar bantunya. Kita kurangin dulu airnya, kita sisihkan. Tuh udah tunasnya udah tinggi ya, udah pecah, tunasnya udah tinggi. Yang ini juga kita kurangin dulu airnya biar nggak terlalu terendam. Akarnya sudah mulai aktif, sampai mungkin dia mentok sih, agak busuk di ujung akarnya, tapi nggak apa-apa, nanti dia bisa bercabang ya, akarnya bisa bercabang. Ini nih dari pucukan nih marmorata ya, udah keluar tunas juga nih, udah siap buat dikasih media nih. Tuh akarnya udah mulai keluar, udah jalan juga tuh akar bantunya di bawah tuh. Ini udah siap sih sebenarnya buat dikasih media. Ini yang kedua terakhir, ini udah keluar juga akar tuh, pucukan udah keluar akar, akarnya agak bengkok tapi aman, udah aktif overall ya. Ini udah, daunnya memang besar sih ini. Kayaknya jenisnya ini yang king deh, Deliciosa variegata ya. Oke, kita sisihkan dulu satu lagi nih, yang terakhir. Kita buang dulu airnya buat sekalian nyiramin janda bolong variegata. Akarnya bagus guys, ini tipis ya itunya variegatanya, nggak apa-apa ya. Kadang kita nggak bisa nentuin juga sih variegatanya, coraknya tipis tapi ternyata nanti keluar di tunasnya malah bagus, atau kan corak bagus di tunas malah hijau gitu kan, reverse ya. Nah ini ada juga yang dari aglonema ya kemarin tuh. Aglonema juga kita perbanyak, tapi coba satu aja sih, Pride of Sumatra, perbanyak pakai media air. Sama usianya kurang lebih dari tanggal 23 kemarin, 3 mingguan lah ya sekarang tuh. Tuh ini
Wah, ternyata daunnya udah mulai rotting ya, tapi aman sih, yang penting nggak lonyot ya, nggak nular ke daun-daun yang lain. Kita buang saja. Oh, ternyata di pangkalnya ini, pangkal daunnya bekas bunga guys, jadi ya dia nggak bertahan. Biasanya udah keluar akar loh. Aglonema ini lebih senang di media sih kayaknya daripada di air langsung atau water irrigation ya. Cepet-cepetin aja nih guys, kita bersihin ya si aglonema ini tuh dari bekas potongnya aman ya, karena udah kita lapisin pakai super glue. Ini daunnya kita kurangin satu lagi deh. Nah, itu aman ya. Taruh lagi di tempat yang teduh. Siapa tahu bulan depan sudah bisa berakar ya, bisa kita taruh di media. Ya, kurang lebihnya begitu guys. Juga ada beberapa tuh janbol variegata ya. Janbol variegata jenis acuminata sih, bukan adansonii. Nah, kita pindahkan dulu ya ini traynya, karena isunya ada banyak kucing di sana yang suka berantem di area situ, dan kita belum sempat untuk bikin apa tuh pagar lah ya, biar nggak ada kucing di situ. Kita pindahkan aja di sini, agak panas memang tempatnya, tapi tidak masalah selama airnya tercukupi, tergenang lah ya, itu tidak apa-apa. Nah, kita pindahkan satu lagi, yang ini udah agak fragile ya, karena untuk wadah atau kontainer-kontainer bahan plastik seperti ini bekas-bekas buah packingan gitu, kalau kena air malah better gitu ya, kena air masih kuat gitu, tapi kalau kepapar cahaya matahari terus-terusan dipanasin, lama-lama regas juga jadi rapuh. Nah, ini ada pohon miracle. Ini sejauh ini baru segini aja guys untuk tanam-tanam, maksain berkebun ini segini, baru segini. Berbagai macam ya, ada constellation, ada monfar yang putih apa tuh Holland, ada monfar white tiger, ada juga king variegata juga ada, marmorata juga ada. Ini buah miracle lagi berbuah tapi masih jarang, hanya 1-2 biji. Miracle ini bagus guys kalau untuk ngetes apa ya, buat nipu lidah ya, lidah yang biasa makan asam nggak kuat nih, kalau makan buah ini dulu terus nanti makan yang asam-asam jadi manis. Tapi cuma di lidah ya, di perut masih sama sih, tetap asam. Ini yang bekas kemarin nih, potongan kemarin udah tinggi ya, si tunas barunya udah tinggi, karena mungkin akarnya udah proper di media juga, udah tinggi, dia udah sekitar 5 sentian. Tinggal keluar daun baru. Ini juga nih, di sini ada juga. Oh, ini ada, ini nih terindikasi sih ini kemarin mutasi dari marmorata udah jadi kayak lemon lime, jadi satu batangannya sama daunnya itu semuanya full warna hijau stabilo ya, dan ini nggak akan berubah, palingan gosong, nggak akan berubah warna jadi hijau tua gitu. Monstera lemon lime harganya masih lumayan sih sekarang, satu daun itu sekitar 5-6 jutaan. Ini juga ada yang albino ya, itu mau keluar daun baru yang albino. Ya kita nggak terlalu berharap lah ya sama yang albino ini, masih mending yang kayak gini nih, yang jenis-jenis apa tuh white tiger ya, yang ada hijau-hijaunya, terus dia juga ya gosong tapi tipis gitu ya, nggak se-fragile yang albino. Oh, itu juga sama tuh, tunasnya udah keluar tuh, udah lumayan 4 sentian 5 sentian tuh udah. Ini juga tipis ya itunya variegatanya, tapi nggak apa-apa, semoga jadi bagus setelah diperbanyak. Nah, ini constellation kita nggak sempat keluarin karena akarnya nancep di media, ya udah kita potong aja terus kasih penyangga. Itu udah mulai keluar tunas juga bonggol bawahnya tuh. Ini juga tuh udah lumayan tuh, 2 cm lah ya, dari si siapa tuh namanya, si monstera hijau, monstera variegata, cuman variegatanya nggak terlalu ini. Wah bagus nih coraknya nih, daun barunya udah keluar tuh, tipis-tipis ya kalau Borsigiana tuh ininya daunnya. Juga ada janbol stekan 1 daun,
Ini juga tuh jenis-jenis terindikasi king sih ya, dari sisi penampakan batang sama daunnya terindikasi king, tapi kita nggak tahu ya, nanti kita lihat matchernya deh. Jambol juga stekan dari satu daun, cuman nggak pakai water propagation, langsung ditanam di media, udah keluar 2 daun aktif. Nah ini 1 daun pancing nih, yang atas nih daun pancingnya. Nah yang ini Acuminata juga, cuma ada indikasi kalau itu tuh jenis bukan Acuminata, lupa soalnya. Ini yang ini perkawinan antara Melanocrysum dan Gloriosum, berarti ini Piloglorious ya kalau nggak salah. Wah yang ini nih bagus nih, Caramel Marble. Aduh sayang banget medianya, kayaknya ini medianya longsor guys, mungkin sempat ada accident. Kita tambal aja nih, lumayan sih harganya sekarang tuh masih kisaran per daun nih, hitungan sekitar 800 900 sampai 1 juta ya per daunnya Caramel Marble ini. Nah, kita kasih media dulu, medianya kita nebeng aja dari media yang lain, kita cubit-cubit aja dikit ya, berbagi lah ya. Yang penting ketutup ya guys, batangnya atau bonggolnya udah ketutup biar dia bisa aktif si akarnya ya, nambah akar. Udah keluar 1 daun aktif nih, lumayan nih sih ini, kalau dilepas ya 700 nih cepet sih. Caramel Marble, walaupun motifnya sebenarnya belum kelihatan ya ini bakal bagus apa enggak. Caramel Marble tuh dari Pilogergaji ya, mutasi. Ada juga yang jadi Pilogergaji tapi yang batangnya lebar tuh, jadi Ring of Fire, itu KW-nya Caramel Marble. Caramel Marble tuh tipikalnya dia batangnya kecil ya. Kalau yang Ring of Fire tuh batangnya besar kayak Pilokodok. Nah ini juga jambol yang dari 1 daun pancing tuh udah besar. Kita siram dulu nih si Caramel Marble supaya medianya padat. Ini juga kita siram ini pucukan-pucukan potongan, karena nih medianya nggak pakai tanah, jadi gampang banget terurai ya, si airnya gampang banget turun. Kalau bisa kalau sempet ya disiram sehari sekali atau 2 kali ya, harus siram basah sih, nggak cuma di spray aja. Nah ini udah oke lah ya, kita taruh dulu di tempat yang nyaman, di tempat yang teduh. Si Glorious menjalar dia, ini kayak Verrucosum tapi ini apa ya, saya lupa namanya, ID-nya lupa. Sejauh ini udah hampir penuh ya, kondisinya seperti ini nih. Nanti kedepannya ini akan kita coba buat bikin bangunan, atau pertama-tama mungkin kita bikin dulu meja-meja ya, jadi kayak untuk yang propagasi kita bisa taruh di bawahnya meja. Nah ini overview dari keseluruhan tempatnya. Rencananya nanti kita akan buat ini jadi full greenhouse, jadi bajaringan aja, khusus buat bikin tanaman hias tadinya rencana Kang Hari tuh. Nah ini kayak gini nih, bikin greenhouse bajaringan. Ini baru bikin saung-saung aja sih ini, nanti mungkin full time nya akan kita buat, tunggu Kang Hari pulih dulu ya. Nah dibikin kayak gini nih, greenhouse kayak gini aja, simple aja, pakai UV, terus ya ada penyangganya, nanti kita kasih paranet juga biar nggak terlalu panas. Dari sini sampai ke ujung sana tuh yang ada yang bocah lagi main layangan tuh, biar kita agak serius lah ya ininya apa, budidayanya ya, biar ada motivasi gitu ya. Lebih rapih juga, nanti pelanggan juga bisa datang ke sini kalau mau beli langsung, pilih-pilih langsung di on-site di lokasi ya. Nah ini overviewnya seperti ini, anak-anak hijau, anak-anak belang di sini semua. Ini juga di bawah sebenarnya ada greenhouse juga, greenhouse buat anggur sama buat nongkrong-nongkrong di bawah. Oke, kurang lebih kayak gitu ya guys. Mungkin hari ini kita review 3 minggu pertumbuhan Monstera variegata lewat water propagation.
Thanks for watching ya, terima kasih. Jangan lupa untuk di share ke teman-temannya, di like, dan juga jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.